Pemirsa, kembali lagi bersama Asep Tapip dalam Ngopi ya, PJ TV Jabar Pisan. Kita lanjutkan tadi, masih ada satu skema lagi nih, bagaimana mengelola dana supaya menghilangkan riba ya. Ya betul ya Pak Herwan, jadi tinggal satu skema lagi. Ada mudharabah, musyarakah, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah namanya murabahah. Murabahah itu berbeda dengan yang musyarakah, mudharabah dan musyarakah. Kalau tadi pure memang bisnis, kalau ini kalau murabahah itu adalah yang butuh itu adalah kebutuhannya barang. Gitu. Pinjam barang ya. Biasanya itu ada di koperasi karyawan itu. Pinjam beras ya. Jadi murabahah itu penyediaan barang yang diperlukan oleh seseorang. Sembako gitu. Nah nanti jadi kan yang punya modal itu menyediakan barang, bukan ngasih uangnya, tapi menyediakan barang yang diperlukan oleh seseorang nanti dengan sistem jual beli. Jadi simpelnya kalau Pak Asep butuh mobil, genting lah. Ya, misalnya progi buku. Buku harganya misalnya 500.000, Pak Asep tegado artos. Ya udah datang ke saya, Pak saya butuh buku harganya 500.000, abdi tegado artos ya Pak Asep. Ya udah, nanti saya yang belikan. Di mana buku itu apa judulnya lengkap segala macam, ciri-cirinya. Ya udah, nanti saya belikan bukunya dan saya jual kembali bukunya ke Pak Asep. Ya. Nah, begitu saya jual ke Pak Asep, saya ada laba, ya, menambah laba tuh penjualannya itu. Misalkan harganya 500.000, ternyata saya dapat diskonan tuh di sana itu. Ada diskonnya misalkan Rp50. Nah, kalau sudah Rp50, saya jual 500.000, berarti saya sudah untung. Dengan tidak menyampaikan ini ada diskon juga nggak masalah. Kalaupun ditanyakan juga boleh jadi 550.000. Ditanyakan juga boleh, Pak Asep, punten ya, pangosnya 550 ya. Nah, selama itu diridhoi oleh pembeli nggak masalah. Oke, jadi yang pembeli menyicil gitu. Nah, nanti dicicil Pak Asep. Stok 550, cicilannya berapa kali. Ya, pokoknya dikembalikan ya. Nah, gitu. Jadi itu murabahah. Jadi di dalam skema ekonomi Islam pun ada ada metode, ada cara untuk seseorang bisa mendapatkan barang dengan cara nyicil. Itu sistem murabahah tadi. Jadi pinjam ke orang, sebenarnya pinjamnya mau duit ya, cuma tidak dikasih duitnya. Karena ditanya duitnya untuk apa ya? Nah, kalau di bank, untuk beli. Nah di bank itu kalau katanya sih sekarang sudah ada undang-undang yang memperbolehkan lembaga keuangan itu boleh sekarang jual beli. Kalau dulu undang-undangnya nggak boleh. Nah kalau saat itu barang yang diperlukan itu dibelinya oleh nasabah. Jadi ada sistem wakalah. Benar. Ada sistem wakalah. Butuh apa? Motor. Ya udah motornya nih belikan dulu ya sama ini. Sama nasabahnya. Saya nitip bank karena bank nggak boleh jual beli, maka ke nasabah. Nasabah lah yang beli motornya, gitu. Jadi bank itu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli motor yang diperlukannya. Duitnya dari bank. Duitnya dari bank. Nanti setelah motornya ada, barulah terjadi transaksi antara bank dengan nasabah ini. Berapa margin yang disepakati? Harga motornya 10 juta. Udah marginnya berapa nih? 500.000. Nah, idealnya gitu ada tawar menawar, yang mau jual beli itu boleh tawar menawar. Oke, berarti 10.500.000, cicil berapa kali? Nah, maka itulah yang sudah nanti cicilannya sudah pasti. Jadi selama ini perasaan dibeliin oleh bank ya, cuma teknisnya tidak seperti itu ya. Nah, waktu kita nyicil mobil dulu kan, gitu kan, kita pokoknya tanda tangannya di bank. Ya. Seolah-olah kan bank membelikan mobil. Betul. Kalau dicermati itu ada 2 akad kalau di bank, kalau di lembaga keuangan syariah itu ada akad wakalah nantinya, terus ada akad murabahahnya, ada baik usalam atau apa, nanti ada beberapa turunan-turunannya nanti. Nah gitu. Sehingga gini Pak Asep, berapapun laba yang dihasilkan dari jual beli
itu hukumnya halal. Jadi halal. Halal. Berapa besaran laba yang diperbolehkan? Tidak ada batasannya. Selama si pembeli itu ridho, karena kan tijaroh antara di mingkuman, tijaroh dalam Islam itu jual beli itu yang penting ridho sama ridho. Ya. Sekarang gini aja Pak Sep, punten, kita beli bakso di pinggir jalan harga 10.000, dengan yang di mana? Di mall. Di mall misalkan 20.000, padahal mungkin sama di situ. Isinya sama, rasanya mungkin lebih yang itu. Jalan. Tapi labanya lebih tinggi. Tapi selama karena kita butuh, kita ridho, ya udah nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ada yang namanya laba mah apapun halal yang namanya laba mah. Gitu. Jadi kalau pengen beli rasa yang di pinggir jalan, kalau pengen beli gaya di mall. Nah, gitu lagi ininya sederhananya Pak Asep. Oke, jadi ada 3 skema untuk menghilangkan riba ya dalam pengelolaan dana, dan peminjam pun peminjam yang meminjamkan ternyata bisa perorangan, bisa juga lembaga. Tapi ada catatan penting, yang penting di akad itu sama-sama ridho. Oke. Ya. Dan terutama yang ridho itu yang meminjamnya ya. Kalau yang meminjamkan mah nggak, risikonya kan sebenarnya kecil. Yang itu yang dipinjami itu yang harus ridho ya. Betul. Kalau dikasih harus balikin segini sesuai dengan hitungan keuntungan ya harus ridho. Kalau tidak ridho tidak terjadi. Betul. Menjadi haram itunya ya. Jadi haram. Menjadi haram. Jadi intinya iya. itu. Oke. Kalau tidak ridho. Karena ini waktu juga sudah cukup, sehingga ada kalimat penutup dari tentang Islam dalam pengelolaan dana yang menghilangkan riba. Ya. Jadi kita harus paham betul bahwa Islam itu agama yang sempurna, yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, kita selaku Muslim harus semaksimal mungkin mengamalkan segala aturan-aturan yang ada di dalam Islam, termasuk ekonomi itu. Dan kalau itu diberlakukan, diterapkan, yakin ekonomi itu pasti akan tidak mengalami masalah. Oke, ya, yang penting menggunakan aturan yang Allah telah berikan. Itu hidup akan aman. Anak raja makan sirih di atas nampan. Nampaknya episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Apabila yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode yang lain yang berikutnya dengan tema-tema yang lain pula. Bubur sum-sum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.